Shalom, selamat hari Sabat. Selamat bergabung dalam Convergence in Christ. Umat Tuhan sekalian, Sabat ini kita akan menikmati berkat Tuhan melalui lagu-lagu pujian, acara rumah tangga, diskusi sekolah Sabat, pelayanan perorangan, dan khotbah yang nantinya akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Ilham Syarif. Amin. Pendeta saat ini melayani sebagai Direktur Misi Global Daerah Conference Manado, Maluku Utara. Untuk membuka ibadah kita, mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan lagu yang akan dipimpin oleh Praise Team. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang menyegarkan segenap jiwaku, dan menyatakan Yesus sudah mati untuk tebus dan selamatkan aku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, waktu hatiku takut dan susah. Bersabdalah di saat ku bersedih, yang memberikan sukacita surga. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang meringankan langkah kakiku, yang hindarkan cobaan dunia ini, dan tiap hari terangi jalanku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang tunjukkan jalan kehidupan, yang terangi jalan ke negeri yang suci, tempat tinggalnya umat tebusan. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Ayat hafalan kita pada Sabat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-93, ayatnya yang pertama. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena begitu besar cinta kasih-Mu kepada kami semua. Kami boleh merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulaikan acara rumah tangga, diskusi pelajaran sekolah Sabat, dan pelayanan perorangan. Biarlah Engkau menuntun acara ini sehingga boleh berakhir dengan tidak kurang satu apapun juga. Kami serahkan rangkaian ibadah kami pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Selamat hari Sabat. Senang sekali bisa bersama dengan saudara-saudara sekalian di pagi yang indah ini. Kita boleh bertemu di acara rumah tangga. Dan saat ini saya pun berharap agar supaya rumah tangga kita masing-masing dalam keadaan baik-baik saja dalam lindungan Tuhan. Dan di pagi yang indah ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul ibadah keluarga. Dan ayat perenungan kita pada saat ini terdapat dalam Yosua 24 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata, "Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya,
dan dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang padanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dalam Yosua ayat 24 dan 14 dan 15 ini menjelaskan kepada kita bahwa ada suatu keputusan yang diambil oleh Yosua bersama dengan seisi rumahnya, artinya keluarganya. Mereka memilih datang beribadah hanya kepada Tuhan. Dan saat ini tuh, saudara, kita akan belajar bagaimana itu ibadah keluarga. Ibadah keluarga. Apa itu ibadah keluarga? Mengapa ibadah keluarga dan bagaimana ibadah keluarga itu? Dan tentunya ibadah keluarga itu bukanlah suatu hiburan. Dan ibadah keluarga itu bukan waktu di mana untuk ada pendisiplinan atau ada hukuman yang akan diberikan. Ibadah keluarga itu bukan ceramah, bukan khotbah, bukan kegiatan pemaksaan. Ibadah keluarga itu kita boleh lakukan dengan interaktif, kita boleh berhubungan satu dengan yang lain dengan keluarga. Dalam ibadah keluarga itu kita boleh menunjukkan bagaimana itu kepemimpinan bersama. Dan ada baiknya ibadah keluarga itu kita lakukan dengan singkat dan menarik. Lebih jauh lagi saudara, ibadah keluarga adalah saat di mana kita memberikan pemujaan, memberikan pujian kepada Tuhan. Dengan rasa hormat, kerendahan hati, rasa syukur, kita mengajukan permintaan kita kepada Tuhan kita. Dan kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, di saat orang beribadah kepada Tuhan, di sana ada hewan yang harus dikorbankan, taruh di altar untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi pada saat ini kita beribadah hanya membutuhkan pengorbanan waktu dan pengorbanan diri kita. Nah, saudara, ketika kita menambahkan kata keluarga untuk menyembah, artinya kita berkumpul untuk menyembah Tuhan sebagai satu keluarga. Anak, istri bersama-sama beribadah di dalam suatu keluarga untuk menyembah Tuhan kita. Lebih jauh lagi, di saat ibadah keluarga, para orang tua khususnya mendapat kesempatan untuk mendidik anak-anak. Nah, anak-anak kita bisa didik di saat kita beribadah kepada Tuhan. Dan kita mengajari anak-anak kita bagaimana cara menyembah Tuhan. Selanjutnya, bersama-sama meluangkan waktu untuk mengungkapkan kehormatan dan menghormati Tuhan dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan juru selamat yang hidup di dalam rumah tangga kita. Di saat kita beribadah, kita pun dapat menjelaskan, oh, ada yang mati untuk kita. Yesus Kristus telah mati di kayu salib. Ajarkan kepada anak-anak kita. Dan saudara, pengalaman ini akan mengikat kita satu sama lain. Pengalaman yang indah ini di saat kita beribadah bersama-sama dengan keluarga kita, istri, anak-anak, akan mendekatkan kita kepada Tuhan kita. Nah, jadi mengapa ibadah keluarga? Nah, seperti saya sudah sampaikan tadi, di saat kita mengadakan ibadah di dalam keluarga kita, artinya kita mengajarkan anak-anak dan keluarga kita untuk menyembah Tuhan. Kita mengajarkan yang lebih baik dalam kehidupan kita, menempatkan Tuhan sebagai pusat dari rumah kita. Ikatan keluarga kita semakin erat, melindungi anak-anak dan keluarga kita, dan menetapkan nilai-nilai spiritual yang luar biasa di dalam keluarga kita. Kalau kita pelajari lebih jauh lagi tentang ibadah keluarga ini, ada pena inspirasi menyampaikan.
Kapan saja kita beribadah ke keluarga. Ini kita lihat dalam pena inspirasi menyampaikan bahwa setiap keluarga harus ada waktu tetap untuk ibadah pagi dan ibadah sore. Nah, selanjutnya, betapa tepat bagi orang tua untuk mengumpulkan anak-anak mereka sebelum matahari terbit untuk berterima kasih kepada Bapa Surgawi atas perlindungannya. Dan di malam hari dan ketika malam tiba berkumpul sekali lagi di hadapannya untuk berterima kasih kepadanya atas berkat-berkat di sepanjang hari yang telah Dia berikan. Saudara, dalam tulisan pena inspirasi ini menjelaskan kepada kita, baiklah, marilah kita sebagai umat Tuhan yang percaya di dalam rumah tangga kita datang beribadah kepada Tuhan pagi hari, bahkan pada malam hari. Di saat pagi hari kita mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati kita di sepanjang peristirahatan. Dan kita boleh bangun di pagi yang indah dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Dan di malam hari kita pun sekali lagi mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Engkau telah memberkati kami di sepanjang hari ini. Pagi, siang, sore, bahkan malam hari. Banyak berkat yang diterima. Kita datang kepada Tuhan untuk bersyukur. Jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan bersama dengan keluarga kita. Lebih jauh lagi, pena inspirasi juga mengingatkan kepada kita. Tidak ada alasan bahwa ibadah keluarga tidak ada alasan bahwa ibadah keluarga tidak menjadi pelatihan dalam kehidupan rumah tangga yang paling menarik dan menyenangkan. Artinya di ibadah keluarga itu harus sangat-sangat menyenangkan. Penting sekali disampaikan bahwa dan Tuhan dihina ketika hal itu dibuat kering dan menjengkelkan. Nah itu tadi saya sampaikan, di dalam ibadah rumah tangga, baiklah kita melakukan itu dengan baik, bukan untuk pendisiplinan, bukan untuk menghukum, bukan sekedar hiburan, tapi ibadah itu kita lakukan dengan baik, agar memang hubungan kita dengan keluarga, bahkan dengan Tuhan kita, terjadi amat baik. Dan biarlah ibadah keluarga dibuat singkat dan penuh semangat. Jadi saudara, untuk ayat yang terakhir saya mau bagikan pada kita saat ini terdapat dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi saudara, harapan kami pada saat ini, kiranya firman Tuhan yang kita sudah pelajari bersama ini tentang bagaimana di dalam rumah tangga kita untuk beribadah kepada Tuhan, kita pelajari dengan baik, kita terima, kita dengar, dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan menjanjikan Dia akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Bukan cuma hari ini saja, tapi Tuhan berjanji akan memberikan damai sejahtera hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kiranya firman ini dapat membawa hati dan pikiran kita lebih dekat dengan Yesus. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunshine, walking in the shadows, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang ketiga dengan tema Tuhan berkuasa. Saya Pendeta Edward Taliwongso ditemani oleh Pendeta Jerry Mangirongkonda dan juga Pendeta Widodo Purwanto. Kita akan menggali lebih dalam
pelajaran sekolah sahabat kita, dan kiranya saudara-saudaraku telah mempersiapkan diri ketika kita akan mengikuti program pendalaman Alkitab ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami Allah yang Maha Baik, kami membutuhkan pertolongan-Mu untuk memahami firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Urapi hati kami, pikiran kami, untuk dapat melihat keagungan, kebesaran Tuhan melalui kitab Mazmur. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Seperti biasanya ada 4 bagian di dalam program ini. Yang pertama dasar Alkitabiah, pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua, kita mencoba menggali makna dari ayat inti. Yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat yang pertama, yaitu dasar Alkitabiah pelajaran pekan ini. Mazmur pasal 8 mengungkapkan keagungan dan kebesaran Tuhan melalui penciptaan alam semesta dan bagaimana hubungan khususnya dengan manusia. Manusia diangkat tinggi di antara ciptaan Allah, dan Mazmur ini menciptakan rasa kagum tentang kebesaran Sang Pencipta. Mazmur pasal 100 merayakan pujian dan pengabdian kepada Tuhan dengan sukacita dan syukur, mengajak umatnya untuk masuk hadiratnya dengan nyanyian pujian dan syukur sebagai tanggapan atas kasih setia Tuhan. Kemudian Mazmur 97 menyoroti kedaulatan dan kemuliaan Tuhan, menggambarkan Tuhan sebagai Raja yang adil dan kuasanya yang menakjubkan, mengajak orang untuk bersukacita di hadapannya. Mazmur 75 berbicara tentang Tuhan sebagai hakim yang adil, yang menegakkan keadilan dan memegang kekuasaan atas dunia. Itu sebabnya diajak seluruh umat Tuhan untuk bersyukur. Mazmur 105 ayat 7-10, ayat-ayat ini dalam Mazmur 105 ayat 7-10 mengingatkan umat tentang janji-janji Allah kepada orang Israel dan perintah untuk mengingat dan mematuhi hukum-hukumnya. Kemudian ke Perjanjian Baru Galatia 3 ayat 26-29, ayat-ayat dari surat Galatia ini menekankan bahwa melalui iman dalam Kristus, semua orang dianggap sebagai anak-anak Allah. Tidak ada lagi perbedaan antara Yahudi bukan Yahudi, hamba atau orang merdeka. Mazmur 25 ayat 10 menyoroti kasih setia Tuhan dan kebenarannya. Dan Tuhan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang tunduk dan mau belajar. Sekarang kita tiba kepada pengertian judul pelajaran sekolah sahabat, Tuhan berkuasa. Nah, Allah atau Tuhan di dalam konteks pelajaran sekolah sahabat ini merujuk kepada Allah Trinitas. Tetapi tentu saja ada pertanyaan, di antara 3 oknum kepribadian dari Allah ini, siapa yang memiliki otoritas yang tertinggi? Mungkin muncul pertanyaan seperti demikian. Nah, perlu kita ketahui bahwa banyak Kristen evangelical konservatif menolak konsep hierarki yang menyatakan bahwa satu pribadi dalam Trinitas memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang lain. Kita cenderung mengakui kesejajaran dan kesetaraan pribadi-pribadi di dalam keilahian meskipun mereka memiliki fungsi dan peran yang berbeda di dalam karya penyelamatan. Dan inilah juga yang dipegang oleh Gereja Maseaten Hari ke-7 sebagaimana tertuang di dalam kepercayaan Gereja Maseaten Hari ke-7 bab kedua tentang kealahan di halaman ke-29. Di sana dikatakan, tidak ada jarak antara pribadi-pribadi dari Tuhan Tritunggal. Ketiganya adalah ilahi, namun mereka berbagi kuasa dan kualitas keilahian. Dalam organisasi manusia, otoritas final terletak pada satu orang, contohnya presiden, raja, atau perdana menteri. Tetapi di dalam kealahan, otoritas terakhir berada pada ketiganya. Jadi tidak ada hierarki tentang siapa yang lebih tinggi, tetapi 3 kepribadian ini adalah membagi di dalam tugas penyelamatan bagi manusia. Pertanyaan tentang Allah dan kekuasaannya, bagaimana dia berkuasa dan atas siapa Allah itu berkuasa. Mazmur 22 ayat 28 mengatakan, sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Jadi maksudnya, menurut konteks pelajaran sekolah sahabat dan kitab Mazmur, Tuhan itu berkuasa karena keilahiannya.
Jadi kekuasaannya didasarkan pada haknya sebagai Allah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu. Jadi dia memelihara segala sesuatu. Kekuasaan apa yang ada di dalam tangan Tuhan? Kalau kita baca Mazmur 103 ayat 19, Tuhan telah menetapkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Saya tekankan, kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Jadi, kekuasaan Tuhan melibatkan penguasaan atas seluruh alam semesta dan segala yang ada di dalamnya. Tangan Tuhan memegang otoritas tertinggi. Kerajaannya itu terentang baik dari surga maupun juga sampai ke bumi kita ini. Inilah pendahuluan yang akan menolong saudara dan saya untuk memahami Tuhan berkuasa di dalam konteks Mazmur. Puji Tuhan, terima kasih pendeta. Saudara-saudara, kini tiba pada ayat inti pelajaran sekolah Sabat yang terdapat dalam Mazmur 93 ayat 1. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan, sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Nah, setelah kita membaca akan ayat tema ini, muncul pertanyaan, apa konteks dan latar belakang perikop ini? Nah, saudara-saudara, judul perikop Mazmur 93 adalah Tuhan Raja yang kekal. Pasal ini menyatakan bahwa Tuhan adalah sebagai penguasa alam semesta. Pasal ini juga memberikan gambaran penobatan Tuhan atas takhta yang didirikannya dari kekal sampai kekal. Mazmur ini atau perikop ini adalah Mazmur pertama dari rangkaian Mazmur untuk kerajaan, yaitu dari Mazmur 93 sampai Mazmur 101, yang di dalamnya memuliakan Allah sebagai pencipta dan Tuhan. Nah, Mazmur 93 juga menunjukkan kuasanya dalam mengendalikan ciptaan, dalam mengalahkan musuh-musuhnya, dalam kesetiaan firman-Nya, dan dalam kekudusan rumah-Nya. Penulis Mazmur ini atau perikop ini tidak diketahui, namun diduga kuat bahwa perikop ini ditulis setelah Bait Allah dibangun atau setelah Raja Daud wafat. Nah, dan tampaknya struktur perikop dari teks ini atau konteks ini disusun dengan mempertimbangkan adanya bahaya yang mengancam bangsa Israel dari satu kekuatan yang tidak bersahabat dengan mereka. Dalam Mazmur 93 ayat 1-4. Dan tujuan dari Mazmur ini atau perikop ini adalah untuk menanamkan kepercayaan kepada Allah dan memberikan keyakinan kepada bangsa itu bahwa Allah memimpin mereka dan kerajaannya atau kerajaan Israel akan aman. Sekarang pertanyaan, apa pengertian pakaian kemegahan dan berikat pinggang kekuatan? Frasa itu ada di ayat tema pelajaran sekolah Sabat. Nah, saudara-saudara, Biblical Illustrator menyaksikan Tuhan berpakaian kemegahan adalah puisi yang menggambarkan bahwa alam semesta sebagai kostum sang pencipta yang agung. Istilah pakaian di sini menunjukkan karakter moralnya Allah, dan karakter Allah itu sangat agung, mulia, kudus, dan penuh kasih. Nah, kemudian apa pengertian berikat pinggang kekuatan? Nah, saudara-saudara, frasa ini adalah gambaran betapa kuatnya Dia yang menopang dan mengelola alam semesta yang luar biasa ini. Betapa kuatnya akal budinya untuk mengatur dan merencanakan serta menyeimbangkan elemen-elemen angkasa raya yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa Tuhan berpakaian dan berikat pinggang kekuatan adalah sebuah metafora terhadap karakter Allah dan moral Allah yang agung dan betapa terselami
akal budi Tuhan dalam mengatur dan menopang alam semesta dan menjaga keseimbangan jagat raya ini. Ya, dari ayat ini kita berpindah kepada pokok penting lain dari diskusi kita, yaitu Tuhan telah menciptakan kita. Nah, mengapa Tuhan menciptakan kita manusia? Tentu Tuhan memiliki alasan dan tujuannya sendiri di dalam menciptakan manusia. Tujuan utama dari Allah menciptakan manusia sesuai dengan Yesaya 43 ayat yang ke-7 adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan penciptanya. Ayat ini mengatakan semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Kemudian Nyonya White mengatakan dalam buku Our Father Cares halaman 194, Tuhan menciptakan manusia untuk kemuliaannya sendiri, agar setelah ujian dan pencobaan keluarga manusia dapat menjadi satu dengan keluarga surgawi. Adalah tujuan Tuhan untuk mengisi kembali surga dengan keluarga manusia jika mereka mau menunjukkan diri mereka taat pada setiap firman-Nya. Jadi pena inspirasi menegaskan bahwa tujuan utama Allah menciptakan manusia adalah untuk kemuliaan Allah sendiri dan juga terselip tujuan yang lain yaitu untuk mengisi kerajaan surga dengan keluarga manusia. Itulah tujuan yang pertama. Tujuan lain Allah menciptakan manusia adalah untuk berkuasa atas ciptaan-ciptaan yang lain. Kejadian 1 ayat yang ke-26 katakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kemudian Mazmur 8 ayat 7 bagian A menegaskan hal ini dengan berkata, engkau membuat manusia, dia manusia, berkuasa atas buatan tanganmu. Dijelaskan dalam 2 ayat selanjutnya, maksudnya adalah binatang-binatang. Jadi manusia berkuasa atas binatang-binatang. Nyonya White mengatakan dalam buku Alpha Omega jilid 1 halaman 36, ia, manusia, telah ditetapkan sebagai wakil Allah di atas makhluk-makhluk yang tarafnya lebih rendah. Kemudian yang terakhir dari maksud Allah menciptakan manusia adalah untuk mengurus dan memelihara. Kejadian 2 ayat yang ke-15 katakan, lalu Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dari sinilah muncul konsep penata layanan. Dengan kata lain, manusia diciptakan Allah untuk menjadi penata layan atau pengurus yang Allah percayakan kepadanya. Nah, sekarang bagaimana manusia diciptakan dan mengapa berbeda dengan ciptaan yang lain? Atau apa kekhususannya? Apa yang istimewa dari penciptaan manusia? Secara garis besar, penciptaan termasuk manusia adalah melalui firman Allah. Mazmur 33 ayat 6 dan 9 mengatakan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi, dia memberi perintah maka semuanya ada. Firman itu dalam pengertian perjanjian baru adalah Kristus. Yohanes 1 ayat 1-3 dan 14, serta juga Kolose pasal 1 ayat 15 dan 16, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia, Kristus maksudnya. Namun Alkitab dalam Kejadian 2 ayat 7 memberi sedikit detail tentang penciptaan manusia, bahwa Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dari buku 28 Uraian Doktrin Dasar Alkitabiah halaman 96, di sana dikatakan bahwa penciptaan manusia adalah mahkota dan puncak dari semua ciptaan. Mazmur 8 ayat 6 mengatakan, engkau telah membuatnya, membuat manusia maksud di sini, hampir sama seperti Allah. Terjemahan bahasa Inggrisnya, a little lower than the angels, atau sedikit lebih rendah dari para malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Berbeda dari ciptaan lainnya, menurut Kejadian 1 ayat 26 dan 27, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Maksudnya, Nyonya White memberi komentar dalam buku Alpha Omega jilid 1 halaman 37, bahwa manusia harus menyatakan peta Allah, baik jasmani dan juga dalam karakter atau tabiat. Sifatnya selaras dengan kehendak Allah, pikirannya sanggup memahami perkara-perkara ilahi. Sedangkan ciptaan yang lain yang berada di bawah kekuasaan manusia, menurut sumber yang sama, mereka ini tidak dapat mengerti atau mengakui kekuasaan Allah, tetapi mereka dijadikan atau diciptakan dengan suatu kesanggupan untuk mencintai dan melayani manusia. Selain itu, kelebihan atau keistimewaan lainnya dari manusia menurut Fundamental Belief Doktrin yang ke-7, halaman 101 dalam buku 28 Uraian Doktrin Dasar Alkitabiah adalah bahwa manusia memiliki kemampuan moral untuk menunjukkan kasih dan kesetiaannya kepada Khalik penciptanya, serta manusia memiliki kebebasan untuk memilih. Itulah keistimewaan dari penciptaan manusia. Baik, selanjutnya kita akan mencoba membahas tentang Tuhan adalah Raja.
Mengapa Tuhan disebut raja dan siapa yang menobatkan dia sebagai raja? Kembali lagi di dalam konteks kitab Mazmur, Mazmur 93 ayat 1 mengatakan, Tuhan adalah raja, ia berpakaian dengan keagungan, Tuhan berpakaian, ia mengenakan kekuatan, maka bumi tetap kokoh, tak tergoyahkan. Nah, Tuhan disebut raja karena kedaulatan, karena kuasa, dan karena keagungannya. Jadi ada 3 hal, kedaulatan, kuasa, dan keagungannya yang menakjubkan. Dia adalah raja yang menobatkan dirinya sendiri sebagai penguasa alam semesta. Dia tidak memiliki awal dan juga tidak memiliki akhir. Kepada dia tidak diberikan kekuasaan itu, tetapi dia sudah ada dan kekuasaannya ada bersama dengan dia. Siapa yang diperintahnya dan apakah ini adalah makhluk ciptaannya? Kalau kita baca di dalam Mazmur 100 ayat 3, di sana dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhan dialah Allah, dialah yang menjadikan kita dan bukan kita sendiri, umatnya dan kawanan dombanya. Jadi yang diperintahnya itu adalah seluruh ciptaannya. Semua manusia sebagai bagian dari ciptaannya diarahkan untuk mengakui dan tunduk kepadanya sebagai pencipta dan Tuhan. Ada perbedaan yang sangat mencolok di sini yang ingin ditegaskan antara Tuhan sebagai pencipta dan kita yang diperintah, karena kita ini adalah makhluk ciptaannya. Bagaimana bentuk dan sistem pemerintahan serta kekuasaan Tuhan itu? Kembali lagi dalam kitab Mazmur, Mazmur 103 ayat 19. Tuhan telah menetapkan tahtanya di langit dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Jadi, bentuk pemerintahan Tuhan itu ada di sorga, tetapi kerajaannya membentang di seluruh alam semesta. Pemerintahan Tuhan bersifat ilahi dan melibatkan kekuasaan penuh atas seluruh ciptaan. Nah, sistem pemerintahan ini punya dasar. Dasarnya adalah keadilan, belas kasihan, dan kebijaksanaannya yang sempurna. Walaupun Allah berkuasa, tetapi kita masih melihat dan merasakan terjadi ketidakadilan, kesusahan, dan kesulitan yang sepertinya mengarahkan kepada kesimpulan bahwa apakah betul Tuhan berkuasa dan berdaulat di bumi ini? Kalau kita baca di dalam kitab Mazmur, kembali lagi dalam konteks kitab Mazmur, Mazmur 34 ayat 19, banyak celaka menimpa orang benar, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu yang kita baca. Artinya, walaupun mengalami kesulitan dan ketidakadilan di dunia ini, tetapi merasakan pemerintahan Tuhan, kedaulatan Tuhan, bisa kita nikmati melalui perlindungannya, kebijaksanaannya, janji-janjinya untuk melepaskan orang benar dari segala kesulitan. Kesulitan, kesukaran yang kita hadapi bukan berarti ketiadaan kehadiran Tuhan yang penuh kasih dan berdaulat. Dia hadir, dia memberikan kekuatan, dan dia melepaskan umat-umatnya dari berbagai-bagai macam kesulitan dan kesukaran hidup. Saudara-saudara, pelajaran sekolah Sabat juga menyaksikan tentang Tuhan adalah hakim. Sekarang pertanyaan, mengapa Tuhan disebut sebagai hakim? Dan apa manfaatnya bagi umatnya? Saudara-saudara, Tuhan disebut hakim karena dia adalah raja. Dia juga adalah Tuhan pemberi hukum. Mazmur 99 ayat 7. Mazmur 75 menyaksikan Tuhan adalah hakim yang adil dan menghakimi dengan kebenaran dan dengan kesetiaannya. Mazmur 96 ayat 13 juga mendukung akan pernyataan tersebut. Nah, sekarang bagaimana cara Tuhan menghakimi? Mazmur 14 ayat 2 sebutkan bahwa Tuhan menyelidiki hati manusia sebagai bagian dari penghakimannya. Ayat ini mengingatkan kita kepada Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 8 bahwa sebelum Tuhan melaksanakan penghakimannya, maka akan didahului dengan pemeriksaan di mana Tuhan melihat manusia dan mencari siapa saja yang dapat ia selamatkan. Tindakan ini sering disebut
penghakiman investigasi atau pemeriksaan. Inilah saat di mana Allah membela orang benar dan membebaskan umatnya dari orang jahat. Mazmur 97 ayat 10. Dan Tuhan akan memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Mazmur 149 ayatnya yang keempat. Kemudian pertanyaan, bagaimana dengan orang jahat? Nah, apa yang terjadi dengan orang yang menolak dia atau orang jahat? Mazmur 97 ayat 3 mengatakan, orang fasik yang tidak bertobat dihancurkan selama-lamanya. Mazmur 75 dan Yeremia 25 ayat 15, kemudian Wahyu 14 ayat 10 adalah gambaran penghakiman eksekutif yang akan terjadi pada zaman akhir. Pertanyaan, apa tujuan penghakiman itu? Tujuannya adalah untuk menyatakan kasih dan keadilan Tuhan kepada alam semesta dan untuk kesiapan umatnya bagi kedatangannya yang mulia, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa penghakiman Allah itu dimulai dari umat Allah itu sendiri yang disebut dengan penghakiman pemeriksaan. Kemudian penghakiman penghukuman bagi orang-orang fasik atau orang-orang jahat yang disebut dengan penghakiman eksekutif yang akan berlangsung di zaman akhir. Ya, terima kasih pendeta. Sekarang kita akan membahas topik selalu mengingat janjinya. Apa janji Tuhan yang dimaksud di sini, terutama dalam konteks pelajaran kitab Mazmur? Konteks dekat dari kitab Mazmur tentang janji Tuhan adalah perjanjiannya dengan Israel sejak dari Abraham, di mana Allah adalah pihak yang selalu setia memegang perjanjian yang diikrarkannya kepada umatnya. Mazmur 105 ayat 8-10 mengatakan, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama, Mazmur 103 mengatakan Allah mengampuni dan menyembuhkan. Dia ingin menjaga perjanjiannya. Kemudian Mazmur 105, dia melindungi, melipat gandakan mereka, membuat mereka menjadi banyak, membebaskan mereka, dan menyediakan segala kebutuhan mereka sehari-hari di dalam kehidupan mereka. Jadi Allah setia di dalam perjanjiannya dengan menyediakan segala kebutuhan bangsa Israel yang mereka perlukan tentunya. Nah, dalam konteks perjanjian ini, Israel adalah umatnya, miliknya yang dijaga dan dilindunginya. Diampuni dari dosanya, diberkati, diajar, dituntun dan dikuatkannya. Bahkan dalam konteks penghakiman, Allah akan memelihara dan menyelamatkan mereka. Itu janjinya, agar mereka dapat juga menceritakan tentang siapa Allah kepada bangsa-bangsa lain. Nah, dalam konteks perjanjian baru, kita pun adalah umat kepunyaan Allah. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Artinya, bagi kita juga janji yang sama diberlakukan. Nah, sekarang kapan pemenuhan atas janji tersebut? Serta apa persyaratannya? Dalam konteks sejarah, janji itu telah digenapi dari satu generasi kepada generasi yang lain, mulai dari Abraham sampai kepada bangsa Israel. Allah telah terbukti menuntun dan memelihara Abraham dan keturunan-keturunannya selanjutnya, walaupun di sana ada jatuh bangun, maju mundurnya, sebab perjanjian ini adalah perjanjian yang bersyarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah penurutan. Alfa Omega Jilid 1 halaman 440 mengatakan, hukum Allah adalah dasar dari perjanjian ini, yang secara sederhana merupakan pengaturan untuk membawa manusia kembali ke dalam keselarasan dengan kehendak ilahi, menempatkan mereka di tempat di mana mereka dapat menuruti atau mentaati hukum Allah. Itulah sebabnya Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2 mengatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sebaliknya, bila mereka melanggar firman Allah atau perintah, ketetapan dan hukum-hukumnya, maka kutuk yang akan berlaku dalam kehidupan mereka.
Mazmur 89 ayat 32 mengatakan, "Jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan." Jadi syarat ini, yaitu penurutan kepada firman dan hukum Allah, juga berlaku bagi umat Tuhan sekarang ini, termasuk saya dan saudara sekalian. Nah, bahkan dalam konteks keselamatan, Nyonya White mengatakan dalam buku That I May Know Him, halaman 299, di bawah perjanjian yang baru, syarat-syarat untuk memperoleh hidup yang kekal adalah sama dengan syarat-syarat di bawah perjanjian yang lama, yaitu ketaatan atau penurutan yang sempurna. Kabar baiknya, penurutan yang sempurna itu digenapi di dalam kehidupan Yesus Kristus. Oleh iman kepadanya, kesempurnaan, penurutan, dan kebenarannya lah yang akan diperhitungkan agar janji hidup kekal itu mungkin bagi manusia yang berdosa, termasuk saya dan saudara sekalian. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita bicara tentang kesaksian Tuhan yang sangat teguh di dalam konteks pelajaran sekolah sahabat kita. Kita baca bahwa ada Taurat, ada hukum, ada aturan yang diberikan. Mengapa itu diberikan dan apa tujuan itu diberikan kepada kita melalui firman-Nya? Jawabannya adalah untuk menyatakan bahwa Allah itu kasih. Bahkan kalau kita terus mempelajari kitab Mazmur, kita akan temukan bahwa kitab Mazmur ini, kalau kita baca di dalam terang karakter dan kasih dan anugerah Allah, maka kita lihat Tuhan ingin menyelamatkan dan memulihkan kita manusia. Ellen White dalam buku Langkah kepada Kristus halaman 21 mengatakan, semakin kita mempelajari karakter ilahi di bawah terang salib, semakin kita dapat melihat belas kasihan, kelembutan, dan pengampunan yang berpadu dengan keadilan, dan semakin jelas kita menemukan bukti yang tak terhitung banyaknya tentang kasih yang tak terbatas serta belas kasihan yang penuh kelemah lembutan melampaui kasih seorang ibu kepada anaknya yang nakal. Jadi mengapa Tuhan memberikan hukumnya? Supaya kita melihat bahwa hukumnya itu adalah gambaran tabiatnya yang penuh kasih. Hukumnya diberikan untuk kebahagiaan kita manusia. Hukumnya kalau dibaca dalam terang salibnya, maka itu adalah kepeduliannya demi kebahagiaan dan keselamatan anak-anaknya. Kira-kira apa pahala kalau kita menurut hukum? Dan apa konsekuensinya kalau kita menolak untuk menurut hukum Allah? Ada beberapa di dalam konteks kitab Mazmur yang bisa kita temukan. Yang pertama, orang yang menurut hukum Allah, hidupnya itu akan mengalami stabilitas dan juga ada kekuatan rohani. Mazmur 93 ayat 5. Sementara mereka yang menolak hukum Allah, hidup mereka terombang-ambing dan mudah dikalahkan oleh pencobaan. Yang kedua, di dalam Mazmur 119 ayat 165, tidak ada yang menyebabkan mereka yang menuruti hukum Tuhan itu akan tersandung. Artinya, kalau kita berpegang kepada hukum Tuhan, kita berjalan dalam kedamaian, kita tidak akan tersandung dan menjalani kehidupan bebas dari celaka. Dan kalau mereka menolak hukum Tuhan, maka hidup mereka tidak berjalan dalam keamanan. Yang ketiga, perlindungan dari musuh. Mereka yang mencintai hukum Tuhan, menurut Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan itu menjaga langkah kaki mereka. Oleh karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki-kakiku. Ini akan melindungi umatnya dari tipu daya dan jeratan setan yang tersembunyi. Lalu kemudian yang keempat, mereka yang mencintai hukum Tuhan akan mengalami kedamaian yang besar. Mazmur 119 ayat 165. Kedamaian besar bagi mereka yang mencintai hukum-hukum-Mu. Tetapi mereka yang menolak hukum Tuhan, mereka tidak akan dipenuhi dengan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Lalu selanjutnya tentang tersandung. Mazmur 119 ayat 165. Tidak ada yang akan menyebabkan mereka yang menuruti hukum Tuhan ini akan tersandung. Kita bisa saja mengambil keputusan yang salah dalam hidup ini oleh karena kita tidak menurut dan memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Tetapi mereka yang mencintai firman Tuhan tidak akan tersandung di dalam kehidupan ini. Lalu kemudian tahan terhadap penghakiman Allah. Mazmur 119 ayat 161 mengatakan bahwa mereka yang mencintai hukum Allah, mereka ini dapat berdiri dengan penuh kepercayaan diri ketika menghadapi penghakiman Allah. Sedangkan mereka yang menolak hukum Allah, mereka tidak memiliki jaminan
pada hari penghakiman nanti. Lalu kemudian mereka yang mencintai hukum Allah, mereka ini menikmati kedekatan atau keintiman dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 2 dan 6 mengatakan, mereka yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, Tuhan mengenal orang-orang seperti demikian. Tetapi mereka yang menolak hukum-hukum Tuhan, maka mereka tidak menikmati kedekatan dengan Tuhan. Mereka bagaikan orang fasik, seperti sekam yang ditiupkan oleh angin. Nah, melalui semua ayat yang sudah kita baca tadi, terlihat bahwa umat yang hidup dalam ketaatan terhadap hukum Tuhan akan merasakan berkat, perlindungan, dan kedekatan dengan Khalik pencipta mereka. Berbicara tentang keadilan Allah, mengapa kita menemukan ada contoh seperti di dalam Alkitab? Contohnya bagaimana pekabaran Nabi Yunus kepada kota Niniwe. Kota Niniwe ini kemudian diampuni dari konsekuensi yang sebenarnya harus mereka terima, tetapi tidak jadi dijatuhkan penghakiman kepada mereka. Apa dasar pembebasan atau pengampunan dari konsekuensi yang seharusnya menimpa kota Niniwe? Ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan mengapa penghakiman itu tidak jadi dijatuhkan kepada kota Niniwe. Yang pertama, oleh karena pertobatan dari umat-umat di Niniwe. Kita baca itu di dalam Yunus 3 ayat 10, ketika Allah melihat perbuatan mereka, bahwa mereka itu berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat, maka Tuhan menyesal karena malapetaka yang telah Dia rancangkan. Jadi yang pertama adalah pertobatan dari orang Niniwe. Yang kedua yang mendasari mengapa penghakiman itu tidak jadi dilaksanakan oleh karena rasa belas kasihan Allah. Yunus 4 ayat 2 mengatakan, Aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Dan yang ketiga, alasan yang ketiga, mengapa penghakiman itu tidak dijatuhkan oleh karena rasa keadilan Allah. Yunus 4 ayat 11 mengatakan bahwa bagaimana Tuhan begitu mengasihi kota Niniwe, kota yang besar itu dengan penduduknya yang 120.000 orang, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang sangat banyak. Bagaimana mungkin Tuhan akan membinasakan mereka ketika mereka belum diberikan kesempatan untuk menerima dan bertobat. Jadi inilah yang menjadi dasar bahwa Allah pada akhirnya tidak menjatuhkan penghukuman kepada orang-orang Niniwe oleh karena Ia adalah Allah yang kasih, yang berbelas kasihan, dan yang berkeadilan. Cocok dengan gambaran tentang Allah di dalam kitab Mazmur. Saudara-saudara, dalam konteks sekolah Sabat, apa rahasia permohonan kita dijawab saat kita menyampaikan doa Mazmur? Ini pertanyaan. Nah, minimal ada 4 yang harus kita lakukan agar permohonan kita dijawab saat kita menyampaikan doa Mazmur. Yang pertama adalah percaya dan berpegang pada perjanjian Allah. Mazmur 94 ayat 14 dan Mazmur 105 ayat 8-10. Di sini Allah menyatakan bahwa Ia mau mengampuni dosa, Dia mau mengajar, Dia mau memberkati, dan Dia akan menguatkan umatnya saat umatnya lemah. Yang kedua, orang yang mengikat perjanjian dengan Tuhan dipanggil untuk hidup dengan cara memuliakan Tuhan. Mazmur 105 ayat 42 sampai ayat 44. Yang ketiga, perjanjian itu menuntut untuk menjadi saksi Tuhan bagi orang banyak atau bangsa lain. Mazmur 105 ayat 1 dan 2. Lalu yang keempat, tinggal di hadirat Tuhan dan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Mazmur 119 ayat 161. Inilah 4 bagian yang boleh membuat permohonan kita akan dijawab ketika kita menyampaikan doa Mazmur. Kemudian pertanyaan, dalam Mazmur seperti apa karakter Allah di balik segala kegiatan dan otoritasnya? Bagaimana Mazmur menggambarkan akan karakter Allah tersebut? Saudara-saudara, buku Mazmur memberi informasi tentang Allah sebagai pencipta, sebagai raja,
sebagai hakim, sebagai juru selamat perjanjian, dan pemberi hukum. Termasuk Allah digambarkan juga sebagai gembala. Nah, buku Mazmur bukan hanya memberi informasi tentang gelar Allah, tetapi karakter Allah, yaitu kasih. Mazmur 103:8, karakter kasih dan anugerah Allah yang memberikan manusia keselamatan dan pemulihan dari orang jahat kepada orang benar, dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ellen G. White saksikan dalam buku Langkah kepada Kristus halaman 21. Makin kita mempelajari karakter ilahi di bawah terang salib, semakin kita dapat melihat belas kasihan, kelemah lembutan, dan pengampunan yang berpadu dengan keadilan, dan semakin jelas kita menemukan bukti yang tidak terhitung banyaknya tentang kasih yang tak terbatas serta belas kasihan yang penuh kelemah lembutan melampaui kasih seorang ibu kepada anaknya. Jadi, dapat kita simpulkan, dasar dari semua karya yang Allah lakukan untuk manusia adalah kasih. Mengapa? Karena Allah itu adalah kasih. Itulah karakter dari Allah. Ya, dan sebagai penutup serta aplikasi dari apa yang kita pelajari dari diskusi kita, jika Tuhan berkuasa, apa yang harus kita lakukan? Doa yang bagaimana agar Tuhan yang berkuasa bisa mengatasi masalah-masalah kita, baik di dalam rumah tangga, pekerjaan, maupun di dalam kehidupan kita berjemaat atau gereja kita. Dalam doa kita, kita tidak boleh meletakkan Tuhan dalam posisi sebagai seorang pesuruh, seorang yang dapat kita suruh atau perintah atas dasar memenuhi kebutuhan dan keinginan-keinginan kita. Sebab dialah pencipta, Allah yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kita dan juga atas semesta alam, hakim yang menghakimi dengan benar. Itulah sebabnya dari kitab Mazmur kita bisa memformulasikan doa-doa kita sebagai berikut. Yang pertama, kita perlu di dalam doa kita mengakui kekuasaannya. Mazmur 93 ayat 1 mengatakan Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang, tahtamu tegak sejak dulu kala, dari kekal engkau ada. Jadi mengakui keagungan, kedaulatan, dan kekuasaan Tuhan. Itu yang pertama di dalam doa kita. Yang kedua, kita perlu memohon pengampunan. Sama seperti Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-51. Dia mengakui dosa dan ketidaklayakan dan datang kepada Tuhan di dalam doa untuk memohon pengampunan. Yang ketiga di dalam doa kita perlu datang kepadanya dalam doa dengan hati yang hancur. Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Datang kepada Tuhan dalam doa dengan hati yang jujur. Keluh kesah kita sampaikan dengan terbuka di hadapannya. Yang keempat, kita tidak boleh ada niat jahat di dalam menyampaikan doa-doa kita. Mazmur 66 ayat yang ke-18, seandainya ada niat jahat, tentu Tuhan tidak mau mendengar. Jadi hidup ini harus selaras dengan kehendak Allah sesuai dengan firman-Nya. Sebab Yohanes pasal 15 ayat 7 dan 8, firman Tuhan harus tinggal di dalam kita tinggal di dalam firman Tuhan, maka apa saja yang kita minta dan doakan, maka Dia akan menjawabnya. Dan yang kelima, yang terakhir adalah dalam doa kita harus mempersembahkan doa-doa kita melalui perantaraan Yesus. Yohanes 14 ayat 6 katakan, tidak ada yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah formula yang boleh kita aplikasikan di dalam kehidupan doa kita kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh mendengar dan menjawab sesuai dengan kasih dan kehendak-Nya untuk segala pergumulan kehidupan kita. Nah, sekarang bagaimana Tuhan yang berkuasa mengatasi pemerintahan yang berkuasa di dunia ini yang tidak baik, atau boleh dikatakan penguasa yang jahat. Sebagai Raja yang berkuasa dan berdaulat, Allah bisa melakukan apapun, termasuk mengintervensi para penguasa yang lalim ataupun yang jahat di dunia ini. Daniel berkata dalam Daniel 2 ayat 20 dan 21 bagian A, terpujilah Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat raja dan mengangkat raja. Namun kalaupun itu tidak terjadi, kita perlu ingat Yesus katakan bahwa kerajaanku, kata Yesus, bukan dari dunia ini. Yohanes 18 ayat 36, jawab Yesus,
Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Kemudian kita perlu ingat bahwa akan selalu ada perlawanan dari si jahat yang bisa jadi melalui agen-agennya atau pemerintah-pemerintah yang jahat. Karena menurut Efesus 6 ayat 12, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi bagaimana? Iman dan pengharapan kita harus kita tetapkan dan sandarkan hanya kepada Allah, Raja dan Penguasa di atas segala-galanya. Mazmur 74 ayat yang ke-12 mengatakan, namun Engkau ya Allah adalah Rajaku dari zaman purbakala yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Dan ingat, pada waktunya Yesus akan datang menjadi Raja di atas segala raja. Kuasanya lebih besar dari apapun, dan pada saat itulah kita akan menyembah Dia. Kita akan hidup selama-lamanya di kerajaannya yang kekal. Pada akhirnya semua kerajaan jahat akan musnah, diganti dengan kerajaan Allah yang kekal selama-lamanya. Kita berdoa supaya kita boleh berada di kerajaan Allah untuk selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami. Engkau adalah pencipta, Engkau adalah Allah yang berkuasa, Raja dan Hakim, Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu, dan daripada-Mu-lah ya Tuhan kehidupan kami berasal. Bapa di sorga, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Tolong kami ya Tuhan ketika kami hidup di dunia ini untuk tetap berpaut kepadamu, tetap beriman kepadamu, tetap bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau, dan kami berharap kami boleh didapati setia pada hari di mana kerajaan-Mu yang kekal akan selama-lamanya. Terima kasih banyak Tuhan. Tolong kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat sahabat untuk saudara-saudara. Pagi ini kita bersyukur saya diberikan kesempatan untuk memotivasi sebagai anggota jemaat untuk boleh menginjil. Dalam buku Pelayan Injil halaman 200 mengatakan, anggota-anggota gereja supaya bertumbuh dalam kerohanian, mereka haruslah memikul beban yang ditanggungkan Tuhan pada mereka. Beban menuntun orang-orang ke dalam kebenaran. Keberhasilan bergantung pada berapa aktif dan produktif anggota-anggotanya. Pertanyaan, apakah gereja itu? Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, baik yang ada di satu tempat maupun di keseluruhan persekutuan Kristen. Gereja juga merupakan satu kelompok umat percaya dan yang menerima Kristus. Gereja juga dikatakan sekelompok umat yang dipanggil keluar oleh Kristus dari dunia, yang bertindak mengasihi Allah dan sesama. Dan gereja juga boleh dikatakan suatu tempat untuk menyembuhkan luka-luka kehidupan. Siapakah gereja itu? Dalam 1 Tesalonika 1 ayat 1 yang sampai yang ke-10, di situ ditekankan bahwa gereja adalah orang-orang yang dipilih. Gereja adalah orang-orang teladan. Gereja adalah orang-orang yang bersaksi, saudara-saudara. Dan gereja adalah orang-orang yang mempunyai pengharapan. Lalu, gereja itu milik siapa? Dalam Matius 16 ayat 18 katakan gereja adalah milik Kristus. 1 Korintus 12 ayat 27 katakan gereja adalah milik saudara. Dan 1 Korintus 12 ayat 7 mengatakan gereja adalah milik kita. Dan ingat, gereja juga milik mereka. Dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Lalu pertanyaan, bagaimana seharusnya gereja itu bertumbuh secara kualitas dan secara kuantitas? Rahasia supaya gereja itu bertumbuh yaitu pertama, bertumbuh melalui kuasa firman. Yang kedua, bertumbuh melalui kuasa kesehatian, tetap dalam persekutuan. Yesus berdoa agar gereja sehati dalam
persekutuan, Yohanes 17 ayat 11. Bertumbuh melalui kuasa kesaksian. Anggota-anggotanya bersaksi. Lalu gereja itu bertumbuh melalui kuasa doa. Tuhan Yesus tiada hari tanpa doa. Suatu contoh yang baik. Doa adalah perintah Tuhan. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Luar biasa. Kita harus tekun dalam doa. Bertumbuh melalui kuasa kekuatan Tuhan sendiri. Lalu gereja itu akan bertumbuh bila bertumbuh melalui kuasa memberi. Bertumbuh melalui kuasa kesetiaan. Anggota-anggota selain suka memberi, mereka juga punya kuasa kesetiaan. Kesetiaan dalam karakter seperti halnya para nabi. Bilangan 12 ayat 7 kata, bukan demikian hambaku Musa seorang yang setia dalam segenap rumahku. Saudara, kesetiaan adalah karakter setiap milik Tuhan. Dinamika apakah yang harus dilakukan umat Tuhan di akhir zaman ini? Gunakanlah hak istimewa sebagai orang Kristen. Yang kedua, hasilkan tabiat Kristus dalam kehidupan. Kita juga harus menjadi umat yang menghidupkan pengaruh yang baik, penuh dengan kasih karunia dari Kristus. Dan yang berikut, gunakan kemampuan harta untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Ketika dunia terus berputar dari ketidakpastian, tragedi, dan bencana, pesan harapan apa yang harus kita beritahukan? Sesungguhnya satu-satunya harapan bagi dunia ini adalah Kristus segera datang. Dan kesaksian umatnya untuk membantu orang lain mempersiapkan diri untuk peristiwa besar itu. Saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai anggota dalam gereja, sebagai umat Tuhan, kita harus hidup setia kepada Tuhan. Kita hidup di penghujung dunia, Yesus pasti akan datang menjemput umat-umatnya. Hak dan kesempatan istimewa kita bukan hanya menanti-nantikan saat itu, tetapi juga kita selamat pada waktu Yesus datang. Karena itu sebagai orang Kristen kita harus setia, harus dinamis mengembangkan tabiat Kristus dan menuntun orang lain juga untuk mengenal Kristus. Adakan perubahan, pembaharuan kehidupan rohani ya, secara individu, secara keluarga, bahkan secara gereja. Bertumbuh dalam kasih, hangatkan kasih persaudaraan. Cari mereka yang lemah iman dan yang undur dalam kebenaran. Bawa mereka pulang ke kandang Tuhan yang benar dan menangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Pekerjaan kita adalah mempersiapkan satu umat untuk menyongsong kedatangannya. Jangan berikan peluang bagi setan untuk menaklukkan dan mengalahkan kita. Namun gunakan peluang itu untuk pekerjaan Tuhan. Giat bekerja, saudara. Berikanlah kemampuan dan harta kita gunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita harus hidup setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan kerinduan kita yang terbesar. Yesus datang, kita diselamatkan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita kerja bagi Tuhan, kerja dengan hati yang senang. Segala pesan yang Tuhan sampaikan, kerjakan hingga Dia datang. Kerja baginya dengan gembira, kerja baginya dalam kebun anggurnya. Mari kita
Baiklah, kita berdoa bersama. Bapa di surga, Bapa yang kekal, Allah pengasih, Allah pemurah, dan pelindung kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan di hari Sabat yang suci dan diberkati ini. Kami memuji dan membesarkan namamu yang sungguh agung dan mulia. Terima kasih ya Tuhan, setelah kami menikmati berkat rohani melalui acara rumah tangga, acara sekolah Sabat, bahkan penginjilan perorangan. Kami terus diingatkan untuk selalu hidup dekat dengan Tuhan. Kami rindu apabila Yesus datang, kami boleh menerima keselamatan yang Tuhan sudah janjikan. Jadikan kami umat-umat Tuhan yang setia dalam penantian kami untuk kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dengan berkat rohani yang kami sudah terima pada sepanjang acara ini. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan selalu bersyukur. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat panggilan berbakti kita pada Sabat ini terdapat dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-50, ayatnya yang pertama hingga 6. Kami akan baca secara bergantian dan di ayat ke-6 kami akan baca bersama-sama. Ibadah yang sejati, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Marilah kita berbakti dalam roh dan kebenaran. Dengan lonceng surga amat meriah, karena pulang jiwa yang sesat. Bapa mau berjumpa dengan mulianya dan menyambut anak yang penat. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan bunyi kecapi. Segenap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengan lonceng surga indah suaranya, karena pertobatan yang sungguh. Tuhan mengampuni orang berdosa dan menjadi jiwa yang baru. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan bunyi kecapi. Segenap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengan lonceng surga pesta digelar, semua malaikat bergembira. Masyurkanlah Yesus, sabda yang benar, telah lahir jiwa yang indah. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan bunyi kecapi. Segenap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah kekal, Allah pencipta, penebus dan pemelihara kehidupan kami. Kami datang kepadamu pada hari Sabat ini mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah putus kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pengorbanan Tuhan di kayu salib, di mana sampai hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk hidup, memperbaiki kehidupan kami yang berdosa, dan hidup di dalam kesempurnaan kepada Yesus Kristus. Pada hari Sabat ini Tuhan, jiwa kami merindukan berkat surgawi. Oleh karena itu Tuhan, pada kesempatan indah ini, kami rindu Tuhan untuk mendapatkan kekuatan lewat siraman rohani
Kiranya apa yang akan disampaikan, kata-katanya Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga apa yang akan kami dengarkan benar-benar dapat dipahami dengan baik. Dan lebih daripada itu kami boleh diubahkan, kami boleh diberkati, kami boleh disucikan lewat firman Tuhan ini. Bapa di surga, jangan biarkan setan merampas akan firman Tuhan ini. Tetapi meteraikanlah itu dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu biarlah selama penyiaran ini, jauhkan kiranya gangguan-gangguan yang dapat membuat kami tidak fokus kepada pemberitaan firman. Biarlah peralatan yang digunakan, koneksi internet, bahkan semua kru yang bertugas, Tuhan berkati. Kiranya pemberitaan firman ini dapat dengan jelas kami tangkap, kami pahami, dan itu boleh memberikan berkat rohani dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, di antara kami mungkin ada yang sementara sakit. Tuhan memberkati, berikan kesehatan, kekuatan, berikan jamahan dari surga Tuhan agar dapat menyembuhkan penyakit-penyakit yang sementara dirasakan. Biarlah lewat obat-obatan, makanan, minum, dan perawatan yang diberikan dapat membantu, memberikan kesembuhan bagi sahabat-sahabat kami yang sementara sakit. Bagi mereka yang lemah iman, Tuhan kuatkan. Bagi mereka yang sementara bergumul dalam pergumulan hidup mereka, entah itu masalah dalam rumah tangga, masalah kesehatan, masalah dalam keuangan, ataupun duka cita, Tuhan hiburkan, kuatkan, dan berikan kekuatan iman dari surga. Bapa di surga, kami percaya hari Sabat ini, lewat penyiaran ini, lewat ibadah ini, kami akan menemukan kekuatan, kami akan menemukan iman yang teguh, sehingga kami semakin percaya kepada Tuhan, sambil kami menantikan Yesus datang pada kali yang kedua. Kiranya Engkau akan bersama-sama dengan kami sepanjang ibadah ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Engkaulah Khalik, aku debu. Jadikan aku sesuka-Mu, aku menunggu di kaki-Mu. Amin. Dikala Jiwamu lemah dan terus terantuk dalam
akan bersama dalam rencana. Kita akan bersama menggenggam tangannya. Kita akan bersama di kerajaan-Nya. Kita akan bersama dijamai kuasa-Nya. Kita akan bersama dalam rencana. Kita akan bersama menggenggam tangannya. Kita akan bersama di kerajaan-Nya. Di kerajaan-Nya. Ayat tema khotbah kita terdapat di dalam 1 Samuel 4 ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-22. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas, dan karena mertuanya dan suaminya, katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Because I have decided I will go. Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudari sekalian, para kekasih-kasih Tuhan, pecinta firman Tuhan. Pada saat ini kita bertemu di tahun yang baru, di waktu yang baru, di masa yang baru, dengan harapan yang baru. Oleh karena itu, pembelajaran kita saya beri judul dengan nama yang muncul pada kitab 1 Samuel pasal 4 ayat yang ke-22, yaitu Ikabod. Ikabod di dalam gambaran cerita ini merupakan nama dari keturunan Imam Eli yang dilahirkan oleh karena situasi yang terjadi pada saat itu. Ikabod diambil dari kata I, artinya lenyap, dan kabod artinya kemuliaan. Jadi Ikabod sendiri artinya telah lenyap kemuliaan Allah dari Israel. Kitab 1 Samuel menceritakan beberapa poin penting dalam kehidupan bangsa Israel pada masa itu. Yang pertama, bahwa di dalam pasal yang pertama, Kitab Samuel menjelaskan bahwa bangsa Israel sangat bergantung kepada Allah, sangat setia kepada Tuhan, sehingga orang tua Samuel sendiri dengan tekun mengikuti semua ritual
datang ke Yerusalem, datang ke Silo, datang ke rumah Allah, bertemu dengan imam Tuhan untuk membawa persembahan mereka. Dan harapan-harapan mereka terjawab di sana. Pada pasal berikutnya, kita dapati di gambaran-gambaran ini bahwa yang terjadi di sana, imam-imam ada yang setia kepada Allah, ada yang tidak setia kepada Tuhan. Mereka melakukan pelayanan mereka, tetapi juga melakukan kejahatan di mata Tuhan. Secara khusus anak-anak dari Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Di dalam kehidupan mereka, mereka mencari keuntungan dari pelayanan-pelayanan yang dibuat, yang seharusnya membawa berkat kepada umat Allah. Dan yang ketiga, Imam Eli sendiri yang merupakan imam Tuhan saat itu, tidak melakukan keadilan, tidak menerapkan tanggung jawabnya dengan semestinya. Ia mendesak agar umat-umat menuruti Tuhan, menjaga kekudusan mereka, tetapi melalaikan anak-anak mereka yang menjadi calon penerus ketika beliau mangkat atau wafat. Sehingga bangsa Israel menjadi berdosa secara menyeluruh oleh karena tanggung jawab keimamatan yang tidak dilaksanakan dengan sepenuhnya, dengan setulusnya, dan dengan kekudusan di hadapan Tuhan. Lalu pada pasal yang keempat, ada sebuah kisah penting di mana bangsa Israel di dalam harapannya, di dalam mimpinya yang besar untuk bisa menaklukkan dan mengalahkan musuh-musuhnya, kali ini mengalami krisis yang besar. 3 hal yang terjadi di dalam pasal ini, yaitu yang pertama, bangsa Israel mengalami kekalahan atas bangsa Filistin. Yang kedua, keluarga Allah ini kehilangan tabut perjanjian Allah. Dan yang ketiga, imam-imam mereka pun binasa. Apa yang terjadi pada gambaran ini? Bangsa Israel memiliki 3 perkara penting yang mereka banggakan. Yang pertama, mereka bangsa yang tidak terkalahkan. Oleh karena mereka memiliki seorang Allah atau satu Allah yang dahsyat, kuat, dan luar biasa. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Allah ini, yang berperang bagi mereka, di hadapan mereka, menaklukkan musuh-musuh mereka. Mereka tidak bisa menerima kekalahan apapun. Itu sebabnya di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-60 ayatnya yang ke-14, pemazmur menuliskan tentang bagaimana pandangan bangsa Israel tentang Allah mereka dan tentang mereka sendiri. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Mereka yakin kalau mereka adalah umat Tuhan, mereka adalah umat Allah, mereka adalah keluarga Allah, maka tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Mereka akan mampu untuk mengalahkan segala sesuatu. Mereka akan berhasil mencapai semua mimpi, harapan, dan cita-cita mereka. Inilah yang membuat mereka lupa satu perkara penting di hadapan Tuhan, bahwa Allah kita adalah Allah yang bekerja melalui segala sesuatu, menggunakan segala sesuatu. Bukan hanya keberhasilan, kemenangan, tapi juga kegagalan dan kekalahan. Bukan hanya kekayaan, tapi juga melalui kemiskinan dan penderitaan. Allah kita adalah Allah yang menggunakan segala macam cara untuk membawa kebaikan dalam kehidupan umat-umatnya. Roma 8 ayat yang ke-28. Jadi bangsa ini mengalami krisis dalam kehidupan mereka karena salah perspektif tentang Allah mereka. Yang kedua, mereka bangga dengan simbol kehadiran Allah, yaitu tabut Allah. Ketika tabut Allah hadir, mereka yakin bahwa Allah ada di tengah-tengah mereka. Ketika tabut Allah datang ke tengah-tengah medan pertempuran, di mana bangsa ini berada di Ebenezer menghadapi bangsa Filistin yang ada di Afek. Mereka percaya bahwa hadirat Tuhan akan memberikan kemenangan kepada mereka. Dengan hadirnya simbol ini, maka Allah hadir di sana.
Tapi apa yang terjadi di dalam kisah yang dicatatkan pada kitab 1 Samuel pasal yang keempat, disebutkan bahwa bangsa ini mengalami kekalahan fatal. Gantinya mereka menaklukkan musuh-musuh mereka. Mereka bahkan lari tunggang langgang dan terpukul kalah. Banyak yang mati dan bahkan mereka tenggelam di dalam ketakutan. Pada 1 Samuel pasal 4 ayat yang ketiga disebutkan, ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Mereka ingin untuk menaklukkan bangsa Filistin, namun yang terjadi malah sebaliknya. Pada ayat berikutnya, ayat yang ke-6, dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Bangsa ini terpukul kalah. Bangsa yang hebat ini ditaklukkan oleh orang-orang Filistin. Pada ayat yang ke-10, lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke rumahnya. Amatlah besar kekalahan itu, dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. 30.000 orang, saudara-saudara, bukan jumlah yang sedikit. Namun itulah kenyataannya. Kenapa? Oleh karena mereka begitu mengandalkan simbol kehadiran Tuhan. Mereka berpikir bahwa dengan hadirnya simbol, bangganya terhadap simbol ini, maka kuasa Allah akan menyertai mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kita pun mengalami hal yang sama. Kita mengukur bahwa Allah hanya hadir ketika kita kaya, ketika kita berhasil, ketika kita sukses, ketika kita bahagia, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan dan rencanakan. Allah hanya ada di tempat di mana simbolnya dibanggakan, simbolnya ditinggikan, simbol kehadirannya diagungkan di dalam kehidupan umat-umatnya. Namun hal yang paling penting terlupakan, bahwa di balik semua simbol yang megah, mewah dan luar biasa ini, kehadiran Allah atau Allah itu sendirilah yang jauh lebih penting. Banyak orang memiliki simbol kehadiran Allah, tapi mereka tidak punya Allah. Mereka punya Alkitab, membacanya dengan tekun, tapi mereka tidak punya Allah. Mereka tidak berjalan bersama dengan Allah. Mereka memiliki begitu banyak fasilitas di mana mereka bisa melihat bahwa inilah gambaran kehadiran Allah, tapi mereka tidak menikmati dan mengalami hadirat Allah. Ini masalah yang sangat besar di dalam kehidupan kerohanian. Ini masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya mereka harus belajar satu perkara melalui kekalahan, kegagalan, kebinasaan, dan penderitaan. Yang ketiga, mereka bangga dengan adanya para imam yang merupakan pengantara antara mereka dengan Allahnya. Mereka bangga bahwa ketika imam-imam ini ada, maka mereka bisa menyampaikan permohonan mereka kepada Tuhan dan didengar oleh Allah. Mereka percaya bahwa ketika mereka memiliki imam seperti ini, maka mereka akan mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Namun satu hal yang mereka lupa, bahwa pengantara sejati mereka bukanlah manusia yang penuh dengan keterbatasan ini. Bukanlah manusia yang penuh dengan dosa yang sama, melainkan Dia yang jauh lebih besar dari semuanya. Karena itu di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang
15 disebutkan bahwa kita memiliki seorang imam besar yang istimewa, imam besar yang jauh melampaui imam besar yang ada di dunia ini. Imam besar yang memiliki sebuah kualitas yang mampu untuk menjadi pengantara kita yang sejati di hadapan Allah. Seorang imam besar yang telah dicobai, telah mengalami begitu banyak masalah di tengah dunia ini, telah mengalami begitu banyak perkara-perkara yang berat dalam hidup, namun tidak jatuh dalam dosa, tidak dapat ditaklukkan di dalam kematian. Disebutkan di sana bahwa sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Bangga dengan imam, tapi lupa imam sejati. Bangga terhadap simbol kehadiran Allah, tapi lupa tentang Allah yang sejati. Dia bangga dengan keberadaan, dengan situasi, dengan status, tapi dia lupa bahwa Allah bekerja dalam segala perkara. Berulang kali perkara yang sama terjadi dalam kehidupan kita. Kita berpikir bahwa ketika kita mengalami kekalahan di dalam usaha kita, bisnis kita, kita tidak untung, kita mengalami kerugian. Kita berpikir bahwa Allah telah meninggalkan kita. Kemuliaan Allah telah berlalu dari kita. Seringkali ketika kita mengalami sebuah krisis dalam kehidupan, kita berpikir bahwa Allah tidak lagi ada di tengah-tengah kita. Namun, perkara penting yang perlu kita saksikan di dalam perjalanan bangsa Israel di tengah peperangan mereka terhadap bangsa Filistin ini. Pada kitab 1 Samuel pasal yang kelima disebutkan bahwa kekalahan kita adalah sebuah cara di mana Allah mencoba untuk menunjukkan bahwa biarkan pertarunganmu yang besar itu menjadi milik Allah. Ketika bangsa ini tidak dapat mempertahankan tabut perjanjian Tuhan, maka tabut itu dibawa ke Asdod dan dimasukkan ke dalam kuil dewa Dagon mereka. Hasilnya Allah menghancurkan dewa mereka, bahkan mengutuk bangsa Asdod ini dengan borok-borok yang besar, sehingga banyak di antara mereka yang mengalami kematian. Kemudian tabut ini dikirim ke Gad. Allah melakukan perkara yang sama. Allah bekerja tanpa campur tangan bangsa Israel. Allah menaklukkan mereka tanpa kekuatan bangsa Israel. Allah sendiri yang berperang bagi mereka. Oleh karena itu, Ikabod harus dibaca dan dipahami dengan jelas. Bukan hanya melalui arti kata, bahwa ini merupakan sebuah ungkapan di mana kemuliaan Allah telah lenyap dari bangsa Israel. Mereka tidak memiliki pengharapan, mereka tidak memiliki kebanggaan lagi. Semua telah sirna. Namun Ikabod merupakan sebuah cara di mana Allah melakukan perkara yang gagah perkasa untuk menyelamatkan umatnya, untuk membawa mereka ke tempat yang terbaik di mana mereka harus berada. Ikabod ketika dibuat menjadi singkatan-singkatan, maka dia akan memiliki pengertian sebagai berikut. I adalah ikhlas. Bangsa Israel, saudara dan saya, harus belajar ikhlas. Ikhlas terhadap semua rencana Allah. Apakah melalui keuntungan, keberhasilan, kesuksesan, atau melalui kegagalan, penderitaan, dan kekalahan. Ingat dalam Yeremia pasal 29 ayat ke-11, Tuhan berkata, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Allah tidak pernah merancang segala sesuatu yang buruk bagi kita. Dia merancang perkara yang terbaik bagi kita. Karena itu ikhlaskan hatimu. Biarkan semuanya terjadi di dalam kendali Tuhan. Bagian kita hanyalah berserah, meminta agar Tuhan menunjukkan kepada kita kemana Dia akan membawa kita. Dan bagaimana kita harus bersikap di dalam tindakannya. Yang kedua, huruf K dari kata Ikabod.
saya beri ungkapan komitmen. Setelah kita ikhlas, kita harus belajar berkomitmen. Apa itu komitmen? Komitmen bukan hanya sebuah perjanjian. Komitmen adalah sebuah penggerak di mana seorang melangkahkan kakinya dari posisi diam ke arah yang akan dituju. Tidak ada langkah yang bisa diambil sebelum seseorang berkomitmen. Itu sebabnya di dalam Amos pasal 3 ayat 3 disebutkan bahwa berjanjikah dua orang, berjalankah dua orang jika mereka belum berjanji. Untuk melangkah dibutuhkan sebuah perjanjian. Untuk bisa melangkah dengan benar dibutuhkan sebuah komitmen, bertetap pada perjanjian kita. Maka kita mulai menuju ke arah yang benar seperti yang kita harapkan. Karena itu Mazmur 37 ayat yang kelima berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Komitmen kita adalah serahkan semuanya kepada Tuhan dan biarkan Allah itu sendiri bertindak bagi kita. Huruf A adalah antusias. Apa yang dimiliki oleh umat Tuhan adalah antusiasme. Ketika seorang antusias dalam kehidupan mereka, maka tidak ada halangan apapun yang dapat melemahkan mereka, menggagalkan mereka untuk mencapai tujuan dan cita-cita mereka. Dalam Roma pasal 8 ayat 31 disebutkan bahwa jika Allah bersama kita, siapakah lawan kita? Roma pasal 8 ayat 31 menyatakan bahwa tidak ada yang bisa menghalangi kita saat kita berkomitmen untuk berjalan bersama dengan Allah dan membiarkan Allah bekerja bagi kita. Berapa besar kuasa Allah kita? Berapa besar persediaan Allah kita? Terlalu besar dari apa yang kita bisa lihat dan bayangkan. Karena itu penting untuk antusias bahwa tidak ada satupun yang bisa menghalangi keberhasilan kita saat kita berjalan bersama dengan Tuhan kita. Huruf B adalah bertekun. Ketekunan sangat penting. Ketekunan membuat seseorang berhasil mencapai tujuan mereka. Ketekunan membuat seseorang tiba di garis akhir. Tanpa ketekunan, semua hanya akan menjadi sebuah tindakan biasa. Semua menjadi sia-sia dan tidak akan membawa kita ke garis akhir. Seorang nelayan yang ingin mencari ikan, ketika dia keluar dari pantai, ini bukan waktunya angin bertiup ke tengah laut, tapi seringkali angin itu bertiup ke arah daratan dan membuat mereka harus berjuang agar bisa keluar ke tengah lautan. Jika mereka hanya berkomitmen untuk pergi mencari ikan, maka mereka hanya akan sampai di tepi pantai, berusaha mendayung dan kalah. Tapi ketika mereka belajar bertekun, mendayung sekali demi sekali, terus-menerus dan tanpa henti, maka ombak yang berusaha untuk membawa mereka ke tepian tidak dapat menaklukkan mereka. Mereka terus berjalan keluar, meninggalkan pantai, dan akhirnya tiba di tempat di mana mereka bisa menangkap ikan. Bertekun merupakan sebuah tantangan dalam kehidupan. Bisakah kita tetap berdoa dengan doa yang sama ketika masalah datang bertubi-tubi? Semakin waktu semakin besar, semakin hari semakin bertambah dalam kehidupan kita. Namun saat Anda bertekun terus dalam doa, Anda bertekun terus di dalam menyerahkan semua masalah Anda kepada Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Huruf berikutnya adalah optimis. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, firman Tuhan mengajarkan kita untuk bisa tetap optimis dengan cara mulai dengan berpikir perkara-perkara yang tepat, yang benar, yang terbaik dalam kehidupan kita. Kesalahan kita seringkali adalah salah di dalam memikirkan segala sesuatu. Salah di dalam memilih buah-buah pikiran yang harus kita pikirkan di dalam kepala kita. Firman Tuhan katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, pikirkan semua yang salah, semua yang benar. Mungkin ada yang salah, tapi jangan perhatikan yang salah, perhatikan yang benar. Semua yang mulia, jangan lihat kekalahan, kegagalan,
tapi lihat peluangnya untuk bisa berhasil. Lihat apa yang indah di sana. Tidak semua orang sempurna, tapi selalu saja ada yang baik dalam kehidupan mereka. Perhatikan yang baik dan mulailah dari sana. Semua yang manis, semua yang sedap didengar, dari semua kisah pengalaman kehidupan kita yang menyakitkan, ada saja pengalaman yang manis yang pernah kita kecap di sana. Ingatlah yang manis, pikirkan yang manis, bagaimana kita bisa merasakannya selama ini. Dan biarlah itu menjadi perkara yang sedap didengar. Jangan suka mendengar hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Jangan biarkan telinga kita terus-menerus diperdengarkan dengan kegagalan, ketakutan, kekhawatiran. Tapi dengarkanlah firman Tuhan yang memberikan keberanian, topangan, dan dukungan. Sehingga kita bisa mendapatkan keberanian dari waktu ke waktu, keyakinan dan optimisme yang bertambah dari hari ke hari. Selanjutnya dikatakan bahwa semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan yang terakhir, huruf D, yaitu damai sejahtera. Yohanes pasal 14 ayat 27 mengatakan bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Yesus hanya meninggalkan bagi kita damai sejahtera. Dia tidak meninggalkan duka cita. Dia tidak meninggalkan sakit hati. Dia tidak meninggalkan perkara-perkara yang melukai. Dia meninggalkan damai sejahtera. Karena itu jangan biarkan kehidupanmu terganggu dengan segala situasi. Jangan biarkan pengalamanmu berjalan bersama dengan Tuhan terganggu dengan apa yang kelihatan di sekelilingmu. Kegagalan, penderitaan, peperangan, kekalahan, kerugian, dan berbagai macam perkara yang bersifat negatif. Lihatlah bahwa Allah sedang menuntun engkau ke tempat di mana Ia ingin engkau berada. Allah sedang berusaha memenuhi janji dan jaminannya kepadamu agar engkau bisa menikmati damai sejahtera di dalam kehidupanmu. Tidak akan pernah kita bisa merasakan dan membedakan arti dari sebuah damai sejahtera jika kita berada di tempat yang tenang. Damai itu hanya bisa terasa dan memiliki arti saat kita berada di tengah-tengah kehidupan yang bergelombang, penuh dengan badai. Kita tidak bisa melihat dan menghargai apa itu terang sampai kita berada di tempat yang sangat gelap. Terang itu tiba-tiba hadir dan memberikan kepada kita sebuah pengalaman yang berbeda. Kita tidak akan pernah bisa menghargai keberadaan dan kasih karunia Tuhan sampai kita benar-benar berada di tempat di mana seakan-akan kasih karunia dan keberadaan Tuhan itu kelihatan tidak ada. Itulah Ikabod. Saat kemuliaan Allah seakan-akan hilang dari tengah-tengah bangsa Israel. Sesungguhnya Dia sedang menunjukkan kemuliaannya yang begitu besar, yang tidak dapat dilihat hanya dengan mata manusia biasa. Kita harus melihatnya dengan mata dan pemahaman yang benar seperti yang Dia inginkan. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai. Amin. Masyurkanlah Yesus ke seluruh dunia dengan setia, bawa yang berduka, miskin, sakit, buta, agar disembuhkan oleh Yesus. Masyurkanlah Yesus ke seluruh dunia dengan doa, bawalah yang hilang, yang takut dan bimbang, agar dilepaskan dari dosa. Masyurkanlah Yesus ke seluruh dunia dengan kasih
Mari kita satu di dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana bagimu ya Allah di tempat yang maha tinggi. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Engkau menjadi Tuhan kami. Karena itu kami memuji Engkau dengan tiada henti dan hati kami bersuka cita. Terima kasih mengajar kami mengenai satu perkara, bahwa di dalam kehidupan ini kami tidak boleh mengukur segala sesuatu menurut pandangan dan harapan kami, tapi melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Terkadang ketika kemuliaan Tuhan seakan-akan hilang, disitulah kemuliaan Tuhan sedang Tuhan bangun dan nyatakan kepada kami secara luar biasa. Karena itu ya Allah, di tengah kehidupan kami, di masa-masa yang penuh dengan kesulitan, kadang-kadang kami mengalami kegagalan, terkadang kami terluka, bahkan berulang kali kami mengalami keputusasaan. Ampuni kami karena kami tidak bisa melihat kemuliaan-Mu. Namun bukalah mata kami saat ini, agar kami boleh belajar ikhlas menerima rencana Tuhan, di mana kami boleh tetap berjalan pada komitmen kami, dan berantusias bahwa Tuhan tidak akan ada yang bisa mengalahkan kami, karena kami memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau, yang akan menuntun kami terus sampai kepada tujuan kami. Bapa Surgawi, biarlah kiranya Engkau memberkati semua saudara-saudari kami di dalam segala keadaan mereka. Saat mereka terbaring sakit, jamahan-Mu yang penuh kuasa memberikan kesembuhan, pemulihan, dan kesehatan kepada mereka. Saat mereka bergumul, Tuhan ingatkan kepada mereka Ikabod, bahwa ini adalah waktunya di mana Allah sedang mempermuliakan diri Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena itu, ajar kami bergantung kepadamu, kepada kehadiran-Mu. Ajar kami bergantung kepadamu sebagai imam besar kami yang telah berhasil menaklukkan segala sesuatu. Sehingga kami boleh tetap bertekun sampai Tuhan datang kedua kali untuk mengejar dan mencapai cita-cita kami dan melakukan tugas tanggung jawab kewajiban kami di dalam Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera surgawi akan menjadi bagian kami saat Engkau datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita memiliki pengharapan menyambut datangnya Tuhan. Iman kita hanya pada Kristus, dalam sabdanya yang kudus. Sekarang tiba waktunya, semua bangsa di dunia bangkit dan bersoraklah. Haleluya, Dia Raja. Kita memiliki pengharapan menyambut datangnya Tuhan. Puji nama Tuhan, seluruh rangkaian ibadah Sabat ini telah selesai. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang telah beribadah bersama kami. Kiranya berkat dari Tuhan menjadi bagian kita semua. Saya, Pendeta Calvin Lumowa, bersama dengan kru yang bertugas, pamit undur diri. Kita akan berjumpa minggu depan dalam program yang sama, Convergence in Christ, hanya di Cornelius Media, Bridge to the Truth.